Islam di Asia Tenggara. Berdasarkan referensi umum, masuknya Islam di Asia Tenggara adalah melalui proses perdagangan internasional yang berpusat di Selat Malaka, melalui para pedagang Muslim Persia dan Arab. Namun proses masuknya Islam di negara-negara bagian Asia Tenggara tidak sepenuhnya sama. Semuanya memiliki karakteristik masing-masing budaya yang sama sekali berbeda. Sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional yang berkembang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka itu kelihatan sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah dinasti Tang 618 sampai 907, Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 sampai 14, dan dinasti Umayyah 660 sampai 749. Orang Islam juga telah mulai melakukan politik yang tentunya banyak membawa akibat pada kerajaan di Asia Tenggara dan Cina. Syed Naqwi Al-Atas mengatakan bahwa sejak abad 7 orang Islam telah mendirikan perkampungan di Kanton dengan derajat keagamaan yang tinggi dan menyelenggarakan pemerintahan perkampungan sendiri di Kedah dan Palembang. Teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Asia Tenggara, seperti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab, Cina, dan India. Yang pertama, teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab. Dikemukakan oleh John Crawford, menurutnya Islam datang dari Arab melalui pedagang. Buktinya, catatan Cina mengatakan orang Arab dan Persia telah mempunyai pusat perniagaan di Kanton sejak tahun 300 Masehi. Pedagang Arab yang ke Cina singgah di pelabuhan Asia Tenggara, tepatnya di Selat Malaka, karena posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan. Kemudian pedagang Arab ini tinggal beberapa bulan di Asia Tenggara, dan ada yang menetap serta membina perkampungan Arab yang juga menjadi tempat untuk berdagang. Ada juga pedagang Arab yang menikah dengan wanita tempatan dan menyebarkan Islam. Adapun beberapa bukti dari teori ini yaitu: pertama, kampung Arab di Sumatera Utara yaitu di Tasih. Yang kedua, persamaan penulisan dan kesusastraan Asia Tenggara dan Arab. Yang ketiga, budaya dan musik pengaruh dari Arab. Yang keempat, karya-karya yang menceritakan pengislaman raja tempatan oleh syekh dari Arab. Contohnya hikayat Raja-Raja Samudra Pasai mengatakan Raja Malik diislamkan oleh ahli sufi Arab yaitu Syekh Ismail. Yang kedua, teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Cina. Dikemukakan oleh E.G. Eredia dan S.K. Fatimi. Menurut Eredia, Kanton pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab hingga pedagang Cina memeluk Islam. Pedagang Cina Islam ini kemudiannya berdagang di Asia Tenggara di samping menyebarkan Islam. Sedangkan menurut Fatimi, pedagang Cina Kanton pernah berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. Adapun bukti kedatangan Islam dari Cina ini yaitu: yang pertama, pada batu bersurat Terengganu, batu nisan yang mempunyai ayat Al-Quran di Pekan Pahang. Yang kedua, wujud persamaan antara seni bangunan Cina dengan seni bangunan masjid di Kelatan, Melaka, dan Jawa, yaitu seperti bumbung pagoda, ciri khas atap genteng dari Cina. Yang ketiga, teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari India atau Gujarat. Dikemukakan oleh S. Hurgoronje. Menurutnya, Islam datang dari Gujarat atau India dan pantai Coromandel di semenanjung India. Hubungan dagang Asia Tenggara dengan India telah terwujud sejak lama. Hal ini memberikan peluang bagi pedagang Islam India untuk menyebarkan Islam. Adapun
Beberapa bukti dari teori ini yaitu: pertama, terdapat batu marmer pada batu nisan mempunyai ciri buatan India, contohnya di batu nisan Raja Malik Vasai. Yang kedua, unsur budaya India banyak kita jumpai di negara Asia Tenggara. Cara-cara datang dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Menurut Uka Jandra Sasmita, saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada beberapa, yaitu: yang pertama, perdagangan. Pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi, para pedagang muslim berdatangan dari berbagai negeri. Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa. Mereka berhasil mendirikan masjid sehingga jumlah mereka menjadi banyak. Yang kedua, perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Islam atau Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja, karena mereka kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Yang ketiga, tasawuf. Tasawuf dan tarikot bersamaan dengan para pedagang ke Indonesia dengan para ulama, dai dan sufi pengembara, dan diangkat menjadi penasehat atau pejabat di kerajaan. Dan kemudian para sufi menyebarkan Islam dengan cara membentuk kader mubaligh dan melalui karya-karya tulis. Yang keempat, pendidikan. Para pedagang muslim menguasai kekuatan perekonomian dan dijadikan pusat pengembangan pendidikan dan penyebaran Islam. Yang kelima, kesenian. Penyebaran Islam dikembangkan dengan kesenian seperti seni arsitektur dan seni kaligrafi dan berbagai seni lain yang bercorak Islam. Yang keenam, politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Kemenangan kerajaan Islam secara politik banyak menarik penduduk untuk masuk Islam. Tahap-tahap perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, kehadiran para pedagang muslim tahun 7 sampai 12 Masehi. Pada fase pertama ini tidak ditemukan data mengenai masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Bukti yang cukup jelas mengenai hal ini baru diperoleh jauh kemudian, yakni pada permulaan abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Sangat mungkin dalam kurun abad ke-1 sampai 4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat hingga menjadikan mereka beralih menjadi muslim. Tetapi ini baru pada tahap dugaan. Walaupun di lereng Gresik terdapat sebuah batu nisan bertulisan Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Namun dari bentuknya, nisan ini menunjukkan pola gaya hiasan makam dari abad ke-16 Masehi seperti yang ditemukan di Kampa, yakni berisi tulisan yang berupa doa-doa kepada Allah. Yang kedua, terbentuknya kerajaan Islam tahun 13 sampai 16 Masehi. Pada fase kedua ini, Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra Vasai, sebagian kerajaan Islam pertama di Indonesia, merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri kerajaan Malaka di semenanjung Malaysia. Sultan Mansur Shah wafat tahun 1477 Masehi, adalah Sultan ke-6 kerajaan Malaka yang membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan semenanjung Malaka. Di bagian ini, di Jawa saat itu sudah memperlihatkan bukti kuatnya peranan kelompok masyarakat muslim terutama di pesisir utara. Yang ketiga, pelembagaan Islam. Pada fase sosialisasi, Islam semakin tak terbendung lagi masuk ke pusat-pusat kekuasaan, merembes terus sampai hampir ke seluruh wilayah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para penyebar dan pengajar Islam. Mereka menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan, dan banyak di antara mereka menikah dengan penduduk pribumi. Kerajaan Islam di Asia Tenggara.
Ada beberapa kerajaan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, Kesultanan Samudra Pasai abad ke-13. Samudra Pasai merupakan kesultanan Islam pertama di Indonesia. Letak kesultanan ini di Aceh Utara. Sultan pertama Samudra Pasai adalah Malukus Saleh. Letak Samudra Pasai sangat strategis sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Banyak pedagang Muslim dari Arab, Cina, dan India datang untuk berdagang dan menyebarkan Islam. Kesultanan ini memperoleh sumber pendapatan yang besar dari pajak perdagangan dan pelayaran. Samudra Pasai ditaklukkan Portugis pada tahun 1521. Sejarah Kesultanan Samudra Pasai dapat diketahui antara lain dengan ditemukannya uang dirham emas dengan tulisan nama Sultan yang memerintah Samudra Pasai. Yang kedua, Kesultanan Brunei Darussalam abad ke-15. Kesultanan Brunei Darussalam merupakan kesultanan Islam yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Islam pertama kali masuk ke Brunei pada tahun 977 di bawah saudagar Cina setelah Raja Awang Alak Betatar tahun 1406 sampai 1408 masuk Islam. Ia mengubah kerajaan itu menjadi kesultanan. Kata Darussalam ditambahkan pada kata Brunei pada abad ke-15 untuk menekankan Islam sebagai agama negara. Kesultanan Brunei Darussalam berkembang menjadi pusat penyebaran Islam dan perdagangan wilayah Melayu ketika Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kesultanan Brunei Darussalam pernah dikuasai Inggris pada tahun 1888 di masa kepemimpinan Sultan Hashim Jalilul Aghairamaddin, Sultan ke-15, namun dapat meraih kemerdekaannya dari Inggris tahun 1983. Yang ketiga, Kesultanan Islam Sulu abad ke-15. Kesultanan Sulu merupakan kesultanan Islam yang terletak di Filipina bagian selatan. Islam masuk dan berkembang di Sulu melalui orang Arab yang melewati jalur perdagangan Malaka dan Filipina. Pembawa Islam di Sulu adalah Syarif Karim Al-Makdum, orang Arab yang ahli ilmu pengobatan. Abu Bakar, seorang dai dari Arab, menikah dengan putri dari Pangeran Buansa dan kemudian memerintah di Sulu dengan mengangkat dirinya sebagai sultan.